Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Gizi Universitas Muhammadiyah Cirebon, mata kuliah Komunikasi Gizi kelompok 4 akan memaparkan tentang gizi pada ibu hamil menggunakan media buletin. Perkenalkan, saya Dwi Stianingsih. Saya Hanifah Sobarkah. Saya Dea Aska. Saya Elzi Dena. Halo teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan kehamilan? Kehamilan merupakan proses perkembangannya janin di dalam kandungan, di mana bertemunya sel telur dan sel sperma sampai janin matang atau siap dilahirkan. Selanjutnya, seberapa penting sih zat gizi mikro pada ibu hamil? Jadi, ibu hamil itu perlu memperhatikan asupan gizinya selama kehamilan untuk menunjang kesehatan ibu dan bayinya. Jadi, ibu hamil itu dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung zat gizi tertentu. Contohnya asam folat pada trimester 1 itu berfungsi untuk pembentukan sistem syaraf pusat pada janin. Selanjutnya ada asam lemak, itu berfungsi untuk tumbuh kembang sistem syaraf pusat dan otak. Selanjutnya ada vitamin B12, itu berfungsi untuk perkembangan sel janin. Vitamin A pada trimester 2 berfungsi untuk proses metabolisme pembentukan tulang dan sistem syaraf. Selanjutnya ada kalsium pada ibu dan kalsium pada trimester 2 itu berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi. Selanjutnya ada zat besi untuk membentuk sel darah merah dan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh ibu dan janinnya. Selanjutnya ada vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi sebagai antioksidan. Selanjutnya ada vitamin B6 itu untuk proses sistem syaraf. Seng pada trimester 3 membantu proses metabolisme dan imunitas. Selanjutnya ada iodium untuk mengatur suhu tubuh, membentuk sel darah merah, serta fungsi otot dan syaraf. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tubuh ibu selama hamil itu dibutuhkan menu makanan yang seimbang, di mana semua zat gizinya dibutuhkan oleh tubuh setiap hari, meskipun jumlahnya tidak sama. Kecukupan gizi ini saat hamil dapat dipantau dengan kenaikan berat badan yang sesuai dengan usia kehamilannya. Nah, ini ada contohnya, contoh tabelnya. Contoh tabel penambahan berat badan. Yang pertama itu ada IMT gizi buruk atau kurang dari 18,5 kg per meter kuadrat. Untuk kenaikan berat badan totalnya selama kehamilan yaitu ada 12,71 sampai 18,6, dan untuk laju kenaikan berat badannya adalah 0,45 sampai dengan 0,59. Selanjutnya IMT prahamil normal yaitu 18,5 sampai 24,9. Untuk kenaikan berat badan total selama kehamilannya adalah 11,35 sampai 15,89 kg. Lajunya 0,36 sampai 0,45. Selanjutnya ada IMT prahamil kelebihan berat badan yaitu IMT-nya 25 sampai 29,9 kg per meter kuadrat. Untuk kenaikan berat badannya adalah 6,81 sampai dengan 11,35 kg, dan untuk lajunya adalah 0,23 sampai 0,32. Yang terakhir yaitu IMT obesitas, yaitu IMT-nya lebih dari 30 kg per meter kuadrat. Untuk kenaikan berat badannya adalah 4,99 sampai 9,08 kg, dan lajunya adalah 0,18 sampai 0,27. Apa sih yang akan terjadi jika asupan zat gizi mikro ibu hamil tidak terpenuhi? Jika asupan zat gizi ibu tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan berbagai masalah seperti kekurangan iodium. Kekurangan iodium akan mengakibatkan gangguan akibat kekurangan iodium atau GAKI. Nah, apabila kekurangan iodium terjadi pada kehamilan akhir atau tua, tidak akan dapat diperbaiki lagi, maka akan dapat menimbulkan kelainan fisik dan kelainan mental pada bayi lahir
lahir dengan kondisi cacat dan bahkan meninggal. Selanjutnya yaitu ada kekurangan kalsium. Kekurangan kalsium pada ibu hamil dapat mengakibatkan risiko ibu mengalami komplikasi keracunan kehamilan atau preeklamsia. Ibu juga akan mengalami pengeroposan tulang dan gigi. Yang terakhir itu ada kekurangan zat gizi mikro atau yaitu zat besi. Jika kekurangan zat besi akan terjadinya berat badan lahir rendah atau BBLR. Terus akan mengalami pendarahan dan peningkatan risiko kematian serta dapat menyebabkan anemia. Makanan sumber yodium, kalsium, dan zat besi untuk ibu hamil. Makanan sumber yodium yang banyak terdapat pada makanan laut seperti ikan, kerang, udang, dan rumput laut. Dan ada juga makanan sumber kalsium yang dianjurkan untuk ibu hamil, contohnya itu susu, yogurt, sama jeruk, dan roti gandum. Dan di sini juga ada makanan sumber zat besi yang dianjurkan untuk ibu hamil, yaitu contohnya seperti daging ayam tanpa lemak, salmon, daging sapi, kacang, bayam, dan kangkung. Apa aja sih mitos dan fakta seputar makanan ibu hamil? Dalam buletin ini ada beberapa mitos dan fakta mengenai makanan ibu hamil. Yang pertama yaitu ada buah nanas. Buah nanas tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil karena dapat menggugurkan kandungannya. Faktanya, buah nanas yang sudah matang terdapat zat gizi yang banyak dan baik untuk perkembangan janin. Yang kedua yaitu ada buah durian. Buah durian tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil karena dapat membuat perut ibu dan janin kepanasan. Faktanya, buah durian yang terlalu matang mengandung gas dan alkohol, sehingga ibu hamil hanya mengkonsumsi sedikit saja. Yang ketiga yaitu ada makanan pedas. Makanan pedas dapat memperlancar kelahiran. Faktanya, makanan pedas yang dikonsumsi oleh ibu hamil tidak ada kaitannya dengan jalan keluarnya bayi. Yang keempat yaitu ibu hamil tidak boleh mengkonsumsi ikan karena ikan dapat menimbulkan bau amis pada bayi. Faktanya, bayi yang lahir memang berbau amis karena keluar bersamaan dengan air ketuban. Yang kelima yaitu ibu hamil dianjurkan untuk meminum air kelapa karena dapat membuat kulit bayi bersih. Faktanya, air kelapa mengandung banyak mineral dan elektrolit cair yang mudah diserap tubuh, sehingga baik untuk mencegah dehidrasi pada ibu hamil. Pesan gizi seimbang pada ibu hamil. Gizi seimbang untuk ibu hamil harus memenuhi kebutuhan gizi untuk dirinya dan untuk pertumbuhan janinnya. Di sini ada 4 poin yang harus dilakukan pada ibu hamil. Yang pertama yaitu biasakan mengkonsumsi banyak pangan yang lebih banyak. Yang kedua itu batasi mengkonsumsi makanan yang mengandung garam tinggi. Dan yang ketiga itu membatasi minum kopi. Dan yang keempat itu memperbanyak air minum. Nah teman-teman, sekarang udah paham kan apa yang dimaksud dengan kehamilan, pentingnya zat gizi mikro pada ibu hamil, masalah tentang kekurangan zat gizi mikro, makanan sumber zat gizi mikro, mitos dan fakta, serta pesan gizi seimbang untuk ibu hamil. Jadi jangan lupa diterapkan ya teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.